In the quiet hours of early morn, a soft melody begins to form. Your smile lingers like a whispered tune in the hush of a waking afternoon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Semua bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran yang menyenangkan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa memulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk ketua kelas sudah memimpin doa pada siang hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan sukses. Sekarang Bu Guru akan mengecek kehadiran kalian. Siapa yang hari ini tidak masuk? Masuk semua. Sebelum dulu kita akan menyanyikan lagu Re Ayo Re. Ayo semuanya berdiri. Sekarang kita akan melakukan ice breaking sebentar ya. Tepuk semangat. Dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Nah, sekarang kita akan minggu lalu kita sudah membahas tentang peninggalan pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Hari ini kita akan masuk topik selanjutnya yaitu nilai luhur kearifan budaya lokal Tuban. Siapa yang di sini pernah lihat atau pernah memakai batik gedok? Tidak pernah, Bu. Nggak pernah? Ya. Nah, kalau begitu kita akan simak sedikit tentang batik gedok.
produk budaya yang sangat istimewa di Tuban adalah kerajinan batik dan tenun gedok. Menariknya, ada 4 desa yang awalnya melestarikan tradisi ini, tetapi sekarang hanya tersisa 3 desa, yaitu Kedung Rejo, Margorejo, dan Gaji, yang semuanya terletak di Kecamatan Gerek, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Proses pembuatan batik gedok ini tidak hanya sebuah karya seni visual, tetapi juga melibatkan suara tunggangan yang unik. Sayangnya, kurangnya pengetahuan masyarakat sering membuat orang mengira bahwa suara ini berasal dari aktivitas pembuatan batu bata. Proses ini memiliki keindahan dan nilai seni yang tinggi. Motif-motif yang digunakan oleh para pembatik Tuban dipengaruhi oleh budaya Majapahit, Islam, dan Cina, menciptakan kekayaan motif yang unik. Meskipun proses pembuatan batik gedok membutuhkan waktu yang cukup lama, hal ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Minat generasi muda terhadap pembuatan batik cenderung menurun, membuat kelestarian tradisi ini semakin penting. Dalam era produksi massal, batik gedok tetap eksklusif karena bahan-bahannya diambil dari masyarakat lokal dan proses pembuatannya memakan waktu. Oleh karena itu, melalui video ini, kita berharap dapat lebih mengapresiasi keunikan dan keindahan batik gedok Tuban serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya melestarikan warisan budaya. Dari video tadi, kita bisa tahu bahwa proses pembuatan batik gedok itu tidak mudah dan memakan waktu yang cukup sangat lama. Dari pembentukan kainnya, menurun kainnya, terus membatiknya, terus hingga sampai menjadi batik gedok khas Tuban. Nah, dari video tadi, apa nilai luhur yang paling dibutuhkan oleh pengrajin batik gedok? Ada yang tahu? Nggak tahu? Nggak tahu, Bu. Tidak. Nah, yang pertama yaitu adalah ketekunan. Kedua, ada kesabaran dalam prosesnya untuk pembuatan batik gedok tadi. Indonesia, khususnya Tuban, kita tidak hanya mewarisi benda seperti kain, makanan ataupun musik, tapi kita juga mewarisi nilai luhur, nilai-nilai seperti gotong royong, syukur, dan ketekunan yang kita pelajari hari ini adalah bekal penting agar kita menjadi generasi yang tidak hanya pintar, tapi juga berkarakter. Nah, tujuan pembelajaran pada siang hari ini adalah kalian harus bisa mengidentifikasi minimal 3 nilai luhur yang ada di kearifan budaya lokal di Tuban. Nah, kearifan lokal, aturan, kebiasaan, atau cara hidup unik yang sudah dipegang teguh secara turun-temurun oleh masyarakat di suatu tempat. Contohnya, di Tuban kita punya batik gedok dan sedekah bumi. Nilai filosofis, pesan atau sifat baik yang tersembunyi di balik setiap tradisi dan aturan. Pesan ini penting untuk hidup kita. Selanjutnya kita akan menyimak video tentang sedekah bumi.
niat ingsun sesaji tumpeng beras abang saking beras abang. Eyang Supo nyuwun panguwasane. Kaki Genisari, Nini Genisari. Panjenengan peparing katentraman, karahayuan, kabagas warasan dateng para kawula. Pandaian saisinipun kebangsaan Desa Wonorejo. Panyuwun kawula panyelentaraaken anggen kawula sedekah tumpeng beras abang. Peristiwa budaya dan tradisi. Nah, itu tadi adalah kegiatan dari sedekah bumi. Di daerah kalian ada juga sedekah bumi, tidak? Ada, Bu. Di daerah mana saja? Pamutan. Banjar. Nah, kalau begitu, Bu Guru akan nyuruh kalian mengerjakan LKPD dibuat 2 kelompok ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jadi nanti dilihat dari video tadi apakah ada nilai-nilai luhur seperti sabar ataupun ketekunannya. Ini itu ya 2 kegiatan. Jadi iya nanti ini saja. Apakah ada yang sudah selesai? Silakan yang sudah selesai dipresentasikan di depan ya. Ayo siapa yang mau maju? Ayo Mbak Siti Ayun, silakan. Sama itu ya Mbak, 2 kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 membacakan jawaban dari kelompok kami. Yang pertama ada nilai luhur yang diidentifikasi, persatuan atau gotong royong dari sedekah bumi. Interpretasi makna filosofinya yaitu sedekah bumi memperlihatkan betapa pentingnya kolaborasi antara warga tanpa memandang status yang pada gilirannya, mengingatkan ikatan sosial dan kerukunan masyarakat. Yang kedua ada ya, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk Mbak Siti Ayun. Jadi sekarang Ibu akan memberikan soal evaluasi. Iya, dikerjakan secara mandiri ya. Agaknya ya.
Sudah, Bu. Sudah. Terima kasih. Kalau begitu, sekarang ada yang bisa menyebutkan minimal 3 makna filosofis yang sudah kita pelajari tadi? Ya. Lalu ada lagi? Ya betul. Ini bisa ditarik kesimpulan. Tradisi Tuban itu bukan sekedar tontonan, tapi penuh tuntunan. Bisa kita simpulkan nilai luhur yang paling kuat dan harus kita bawa dari Batik Gedang adalah ketekunan, dan dari sedekah bumi adalah rasa syukur dan gotong royong. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas rumah, yaitu membuat peta konsep cara berkelompok buat semenarik mungkin tentang kearifan budaya lokal di Tuban. Jadi, Ibu cukupkan saja sampai di sini. Terima kasih atas diskusi yang luar biasa ini. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini berkah dan bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Light fills my world with a glow that won't pass by.